Ya dari segala macam janji bohong Jokowi minimal ada satu yang dia buktikan kan, mulai Ya. dari apa namanya SMK segala macam itu Hmm. meroket segala macam. Jadi ini janji yang memang terlihat sudah jadi. Jadi tinggal pindah aja kan. Nggak ada hal-hal lain yang masih mesti dia argumentasikan karena ini belum enggak dong udah jadi itu. Jadi silahkan aja. Jadi ini yang kita mau lihat bagaimana pemimpin itu memberi tauladan. Oke, oke. Oke, apa konsekuensinya, Bung Rocky, kalau ketika janji ini janji terbesar lah saya kira ini sebenarnya, apalagi di akhir masa jabatannya Pak Jokowi ya. Kalau dia tidak penuhi, dan kalau dia penuhi itu implikasinya seperti apa? Ya dukunya akan marah kan, dukunya yang Saya ini kan mulai serius nih seluruh. udah nanyanya. Iya, tetap kita mesti lihat ada primbon itu, primbon Hmm. yang diam-diam dipakai oleh Pak Jokowi kan. Mhm. Jadi dukunya pasti, ini dukun dalam pengertian benar ya, bahwa dukunya pasti, dan kita mesti anggap Pak Jokowi juga ada dukunya tuh, daripada kita sembunyi-sembunyikan tuh. Karena cara berpikir Pak Jokowi kan kelihatannya menunggu semacam sinyal dari alam semesta. Nah Mhm. sekarang alam semesta itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Pak Basuki untuk ramah pada Pak Jokowi kan. Mhm. Ya, walaupun kita mau terangkan itu secara teknis, tapi dalam dalam pengertian metafisika Jawa bahwa alam semesta Ya. sudah sedang menuntun Jokowi untuk pindah tuh. Jadi janji Jokowi pada alam semesta dia penuhi dong. Kan dia berjanji pada alam semesta. Kalau berjanji pada rakyat boleh bohong, tapi ini berjanji pada alam semesta bahwa itu akan jadi ibu kota dan pulungnya akan pindah ke situ dari mungkin ada pulung baru tiba di ibu kota negara nanti itu. Nah, saya terangkan itu bukan sekedar olok-olok dan sebagai satire, tetapi menagih seseorang yang pernah berjanji bukan demi rakyat, tapi demi alam semesta, kan itu. Kalau Hmm. pada rakyat kan janjinya dia bohong kan, tapi pada alam Oke. semesta, wah bahaya tuh kalau berbohong. Ya, ya, ya. Tetapi satu hal saya kira yang bisa kita belajar dari Pak Jokowi, karena ini apalagi ini menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi ya, bahwa seorang pemimpin itu ya sebenarnya, bahkan sebenarnya juga, bukan pemimpin ya, manusia itu juga sebenarnya apa dilihat dari bagaimana dia ketika dia berjanji, begitu ya. Jangan ngomongin soal agama, kalau ngomong agama bahaya lagi kalau itu ada Ya, hukumnya karena orang itu yang saya menghindar tadi ya. ya, iya, kita menghindari itu. Kita ngomong aja dari sisi sebagai manusia biasa saja, kita ketika berjanji itu, kita kalau kepada teman sendiri kita janjinya selalu kita ingkari, pasti kita nggak kredibel gitu ya di depan apa teman kita sendiri. Kalau seorang pemimpin saya kira nggak kredibel, tapi walaupun nanti pasti pendukung Pak Jokowi akan bilang dia buktinya dipilih sampai 2 periode kok, gitu artinya dia tetap dipercaya. Ya itu yang kita maksud. Kita sering kasih kritik pada IKN tuh. Mhm. Tetapi ternyata bisa dibuktikan bukan oleh Jokowi tapi oleh Pak Basuki kan. Kan Pak Jokowi sendiri yang ragu, ini udah ada belum? Nah, itu kan sindiran pada Pak Basuki. Nah, Pak Basuki bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia bisa melampaui kekuatan dari Bandung Bondowoso tuh yang diberantakkan oleh Pokok kaya apa gitu ya. namanya? Iya tuh. Dan tapi tetap kita mau lihat bagaimana Jokowi tampil sebagai seorang yang punya determinasi tuh. Jadi determinasi dia terakhir adalah menunjukkan pada publik internasional terutama IKN itu sudah jadi tuh. Dan itu pembuktian awalnya bahwa dia sudah berkantor di situ artinya aman. Secara lingkungan aman, nggak akan ada banjir di situ. Ketersediaan infrastruktur juga mencukupi karena yang penting dia cuma punya istana di situ kan. Soal-soalnya nanti aja diberesin oleh Pak Prabowo atau Pak Gibran nanti kan. Tetapi sekali lagi sinyal itu diperlukan rakyat. Kan ini juga untuk